Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Fajar Diputra dengan NPM 2131220 dari jurusan Informatika, Prodi Prodi Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknik Indonesia. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan buku dari Raymond STLI tentang Natural Language Processing, chapter 7, yaitu Pragmatic Analysis dan Discourse. Sini saya akan membacakan hasil dari rangkuman saya dari chapter ke-7 ini. Yang pertama, langsung kita mulai. Yang pertama itu ada introduction. Pragmatic berfokus pada makna dalam konteks, berbeda dengan analisis sebelumnya seperti sintaksis dan juga semantik. Discourse analysis menelaah konteks sosial dalam bahasa tertulis maupun lisan. Terdapat dua jenis wacana, monolog, yaitu komunikasi satu arah, dan juga dialog, komunikasi dua arah, manusia-manusia atau manusia komputer. Terus lanjut ke discourse fenomena. Kemudian lanjut ke conference resolution. Di sini menjelaskan identifikasi semua ekspresi linguistik yang merujuk pada entitas yang sama dalam teks. Penting untuk menggantikan kata ganti dan frasa nominal secara tepat. Lanjut ke kenapa itu sangat penting. Kesalahan dalam resolusi koreferensi menyebabkan miskomunikasi makna. Sangat penting dalam sistem NLP seperti chatbox, question answering, dan juga text summarization. Lanjut ke coherence dan coherency. Apa itu coherency? Coherency adalah teks dikatakan koheren jika kalimat-kalimatnya saling terhubung secara logis dan juga tematis. Kemudian lanjut ke apa itu coherence, yaitu hubungan antara dua atau lebih ekspresi yang merujuk pada entitas yang sama. Lanjut ke importance of coherence relation, yaitu sini jelasin tentang penting untuk memahami struktur wacana dan menjamin kesinambungan makna. Coherence meningkatkan pemahaman manusia dan mesin terhadap narasi. Kemudian lanjut ke entity based coherence, yaitu menilai koherensi berdasarkan entitas yang muncul di berbagai bagian teks. Untuk contohnya seperti ini. Kemudian lanjut ke discourse segmentation. Apa itu discourse segmentation? Yaitu pemisahan teks ke dalam unit wacana bermakna. Kemudian lanjut ke unsupervised discourse segmentation, yaitu metode otomatis tanpa pelatihan khusus. Kemudian lanjut ke hard text stealing method, yaitu metode berbasis frekuensi kata dan topik untuk memisahkan bagian teks. Ini contohnya. Kemudian lanjut ke text stealing algorithm, yaitu implementasi teknik text stealing secara rinci. Ada rinciannya, ada rumusnya. Kemudian lanjut lagi ke supervised discourse segmentation, yaitu menggunakan model machine learning terlatih untuk segmentasi wacana. Terus lanjut ke discourse coherence. What makes a text coherent? Apa yang membuat kata itu coherent? Yaitu konsistensi topik, penggunaan kata ganti yang tepat, dan alur logis antar kalimat. Kemudian apa itu coherence relation? Apa itu coherence relation? Yaitu hubungan semantik antara bagian teks seperti sebab akibat,
elaborasi dan juga perbandingan. Lanjut ke tipe coherence relation, yaitu ada contohnya itu temporal, sebab akibat, dan juga generalisasi dan juga spesialisasi. Generalisasi, spesialisasi. Selanjut, hierarchical structure of discourse coherence, yaitu struktur hierarki menyatukan berbagai hubungan coherence dalam teks. Seperti ini. Kemudian ke types of referencing expression, yaitu ekspresi seperti kata ganti, nama entitas, frasa nomina yang digunakan untuk rujukan. Terus lanjut ke features of filtering potential reference, yaitu karakteristik untuk memilih referensi yang paling mungkin seperti jarak, sintaksis, dan juga frekuensi. Kemudian lanjut ke preference in pronoun interpretation, yaitu strategi manusia dalam menafsirkan kata ganti yang berguna untuk perancangan sistem NLP. Lanjut ke algoritma for coherence relation, yaitu pendekatan formal untuk menyelesaikan koreferensi secara otomatis. Yang pertama itu ada Hobbes algorithm, yaitu algoritma berbasis parse tree. Kemudian ada Hobbes algorithm itu langkah sistematis untuk mencari antecedent. Kemudian ada contoh algoritma Hobbes algorithm, yaitu ilustrasi penerapan dalam kalimat nyatanya. Ini contohnya seperti ini. Kemudian lanjut ke performa dari Hobbes algorithm ini, akurasi tinggi tapi terbatas dalam konteks yang kompleks. Kemudian ada centering algorithm, yaitu berdasarkan teori pusat perhatian dalam diskursi. Dia terbagi menjadi beberapa part. Yang pertama itu initial setting, part kedua itu constraint, yang part ketiga itu dan adalah rules dan algoritma. Nah, ini dia contohnya dari centering algoritma. Dan juga performa dari centering algoritma ini unggul dalam menangani struktur wacana dinamis. Ini ada machine learning method. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.